Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, yang telah setia menunggu kami untuk pengumuman tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, sebelum kami mengumumkan perkembangan lebih lanjut mengenai penyakit coronavirus disease ini di Provinsi Sumatera Selatan, kepada masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kami akan menyampaikan beberapa pesan yang mana pesan ini selalu kami ulang dan tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kami mengulang pesan ini, karena dengan cara inilah yang paling baik saat ini untuk menghentikan penyebaran virus ini di masyarakat. Pertama, kami menghimbau ke masyarakat bahwa dari sekian banyak kasus yang orang-orang yang positif ini, 70% itu adalah orang tanpa gejala, di mana orang-orang ini kami temukan mempunyai riwayat kontak erat dengan orang yang diperiksa laboratorium sebelumnya dan dinyatakan positif. Dan orang-orang tanpa gejala ini yang apabila oleh kami tenaga kesehatan tidak diketemukan orang-orang tersebut, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa atau tidak dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium, sesungguhnya orang-orang itu dimungkinkan mengandung virus. Karena itu kami menghimbau, cara yang terbaik, cara yang paling baik saat ini adalah untuk keluar rumah pergunakanlah masker. Jadi sekali lagi, untuk keluar rumah pergunakanlah masker. Keluar rumahlah yang penting saja. Kalau tidak penting-penting jangan keluar rumah. Artinya kalau tidak ada pekerjaan yang penting jangan keluar rumah. Apalagi sampai ngobrol-ngobrol menghabiskan waktu, di mana ngobrol itu tidak pakai masker, yang apabila di antara teman kita itu termasuk orang yang tanpa gejala tapi dia mengandung virus, sesungguhnya virus itu sudah menyebar ke kita. Tinggal kita menunggu waktu saja untuk menjadi sakit, atau kalaupun tidak sakit kita mengandung virus tanpa gejala dan itu terus menyebar di lingkungan kita, dan kita tidak akan pernah bisa menghentikan penyebaran virus ini di masyarakat. Maka itu sekali lagi kami menyampaikan untuk pakailah masker bila keluar rumah. Kemudian cucilah tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun. Sesungguhnya dengan mencuci tangan kita bisa membebaskan tangan kita dari virus yang mungkin saja virus tersebut menempel di tangan kita manakala kita menyentuh meja, menyentuh kursi, menyentuh benda-benda lain yang digunakan secara umum, di mana benda-benda itu sebelumnya digunakan atau dipakai oleh orang yang mengandung virus tadi, sehingga tangan kita akan terkontaminasi atau akan tercemar oleh virus. Dan apabila kita tidak mencuci tangan, virus tersebut dengan tidak sadar kita menyentuh mulut, menyentuh mata, menyentuh telinga, dan virus tersebut masuk melalui mulut, mata, dan telinga, sehingga kita akan menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita, karena sesungguhnya meningkatkan imunitas adalah yang terbaik juga, karena virus ini tidak ada obatnya sampai saat ini. Karena itu tingkatkanlah daya tahan tubuh kita dengan makanlah makan yang bergizi, tidak perlu mahal. Kemudian banyaklah makan sayur dan buah, karena sayur dan buah itu adalah sumber vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berbanyaklah atau istirahatlah yang cukup atau tidur yang cukup, olahraga yang teratur, aktivitas fisik yang teratur. Berbanyak aktivitas fisik. Dengan aktivitas fisik kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang paling penting lagi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu tidak stres, tidak panik. Jadi itu
Yang poin-poin pokok sekali lagi kami sampaikan bahwa pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir, dan tingkatkan daya tahan tubuh kita. Dan sekali lagi kami berpesan, ikutilah, patuhilah himbauan pemerintah dan renungkan bahwa apabila yang dihimbau oleh pemerintah itu ada maknanya, ada manfaatnya, dan tidak mungkin pemerintah menghimbau kalau tidak ada manfaatnya, dan tidak mungkin pemerintah menyampaikan ini berulang-ulang kalau tidak bahayanya ada. Maka itu sekali lagi kepada kita semua dan kami semua untuk mengingatkan, renungkanlah apa yang dikatakan oleh pemerintah, dihimbau oleh pemerintah, dan patuhi sehingga kita bisa menghentikan penyebaran virus ini di masyarakat. Jaga jarak jika ketemu, hindari suasana kerumunan, jaga jarak harus lebih dari 1 meter, hindari suasana kerumunan yang mengakibatkan banyak orang di sana sehingga penularan virus di situ akan lebih baik di suasana yang kerumunan yang ramai. Maka itu hindari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, patuhilah apa yang disampaikan, apa yang diamanatkan, dan apa yang diatur oleh pemerintah untuk dilaksanakan dengan baik supaya kita bisa menghentikan penyebaran virus ini dan kita bisa kembali kepada kondisi kehidupan yang normal lagi. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan virus corona ini di Provinsi Sumatera Selatan. Kami mulai dengan orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan jumlah total sampai hari ini sebanyak 3.368 orang. Kemudian jumlah yang selesai dilakukan pemantauan dan kondisi sehat berjumlah 2.126 orang. Kemudian yang masih dilakukan pemantauan sebanyak 1.242 orang. Kemudian yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah keseluruhan sebanyak 154 orang. Yang telah selesai dari pengawasan sebanyak 91 orang. Kemudian proses pengawasan atau dalam proses rawat inap di rumah sakit sampai saat ini berjumlah 63 orang, dan penambahan PDP atau pasien dalam pemantauan hari ini sebanyak 7 orang. Kemudian sampel yang diperiksa di laboratorium sampai saat ini berjumlah 535 orang. Sebagian besar adalah orang tanpa gejala yang berjumlah 316 orang. Kemudian pasien dalam pemantauan 169 orang. Orang dalam pengawasan orang dalam pemantauan sebanyak 50 orang. Kemudian jumlah sampel positif sampai hari ini total di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 119 orang. Jumlah sampel negatif sebanyak 139 orang. Kemudian sampel yang masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 277 orang. Kemudian terakhir adalah kasus konfirmasi baru berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada hari ini Sabtu tanggal 25 April 2020 sebanyak 13 orang. Jadi kami ulangi, penambahan pasien baru terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini sebanyak 13 orang.